Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Salahuddin, nomor induk mahasiswa 1810111115. Saya sedang menempuh kuliah di Universitas Muhammadiyah Jember, mengambil jurusan Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan membuat tugas akhir semester dalam bentuk video dalam mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara tahun 2022, dosen pengampu Ibu Aris Yuni Pawestri, SH.MH. Sebelum membahas tentang kelembagaan negara, banyak yang perlu kita ketahui dari pengertian negara, asal mula negara, unsur-unsur negara, legitimasi kekuasaan negara, tujuan dan fungsi negara. Saya akan menjelaskan satu dari pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi sosial politik yang berdaulat penuh atas wilayah teritorialnya, penduduk, dan pemerintahannya. Untuk asal mula negara yaitu bertahap, dimulai dari adanya wilayah, terus adanya masyarakat, kemudian berevolusi ke tingkat yang lebih maju. Dan untuk unsur-unsur negara terdapat beberapa unsur dan teori lahirnya suatu negara. Negara sebagai suatu organisasi memiliki beberapa unsur penunjang berdirinya suatu negara, di antaranya wilayah, penduduk, dan pemerintah. Legitimasi kekuasaan negara, yakni adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Untuk tujuan negara yakni adalah pedoman arahan segala kegiatan negara yang dimulai dari menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara hingga kehidupan rakyatnya. Untuk yang terakhir, fungsi dari sebuah negara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, melaksanakan ketertiban masyarakat, memperkuat suatu pertahanan dan keamanan negara, serta menciptakan keadilan masyarakat. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Sebelum amandemen, presiden dipilih oleh MPR dan dapat dipilih ulang tanpa batas. Setelah amandemen, presiden dipilih oleh rakyat dan dapat dipilih hanya untuk 2 masa jabatan. Sebelum amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat saja. Setelah amandemen, lembaga legislatif terdiri dari DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Sebelum amandemen juga, lembaga yudikatif terdiri dari MA, Mahkamah Agung. Setelah amandemen, lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK,
yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 8 lembaga pokok yang ada dalam Undang-Undang 1945. 1. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasca amandemen memiliki beberapa perbedaan mendasar, yaitu dari sisi perubahan, susunan keanggotaan, serta perubahan wewenang MPR. Yang kedua, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki kewenangan legislatif. Yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan untuk pembentukan undang-undang. Yang ketiga, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor 6 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Yang keempat, Presiden dan Wakil Presiden. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kelima, Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang 1945. Yang ketujuh, Komisi Yudisial. Tujuan Komisi Yudisial dalam kekuasaan kehakiman adalah untuk warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim. Yang kedelapan, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Objek pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mencakup 1. Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan turunannya. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya. 3. Pelaksanaan atau implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya baik yang bersifat internal bagi lembaga pemerintah maupun bersifat eksternal dalam pelayanan publik. Aspek pengawasan yang dilakukan DPD RI terdiri dari dua aspek, yaitu 1. Pengawasan yuridis. 2. Pengawasan sosiopolitik. Persamaan MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, adalah sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama berkedudukan sebagai lembaga negara. Perbedaan: Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan berorientasi pada keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenan dengan lembaga pengadilan hukum. Namun atas formulasi perbedaan tersebut tidak bersifat mutlak dikarenakan 1. Terdapat pemberian kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menguji sengketa di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk bertugas memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana Presiden atau Wakil Presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan undang-undang, yakni Komisi Pemilihan Umum dan
Komisi Pemberantasan Korupsi. Objek pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mencakup 1. Penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan-peraturan turunannya. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya. 3. Pelaksanaan atau implementasi materi atau substansi peraturan perundang-undangan sampai dengan peraturan pelaksanaannya baik yang bersifat internal bagi lembaga pemerintah maupun bersifat eksternal dalam pelayanan publik. Aspek pengawasan yang dilakukan DPD RI terdiri dari dua aspek, yaitu 1. Pengawasan yuridis. 2. Pengawasan sosiopolitik. Persamaan MA dan MK, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, adalah sama-sama pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah sama-sama berkedudukan sebagai lembaga negara. Perbedaan: Mahkamah Agung lebih merupakan pengadilan berorientasi pada keadilan, sedangkan Mahkamah Konstitusi lebih berkenan dengan lembaga pengadilan hukum. Namun atas formulasi perbedaan tersebut tidak bersifat mutlak dikarenakan 1. Terdapat pemberian kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menguji sengketa di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk bertugas memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana presiden atau wakil presiden yang menurut pendapat DPR telah melakukan pelanggaran hukum Undang-Undang Dasar. Lembaga negara yang kewenangannya berdasarkan undang-undang, yakni Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut saya, agar pemilihan umum itu lebih baik untuk di masa mendatang, seharusnya dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Itu saja dari saya, kurang lebihnya dari pemaparan dan penyampaian materi. Saya mohon maaf untuk teman-teman di daerah Kabupaten Jember untuk yang setelah menyelesaikan UAS di beberapa sekolah menengah atas, silahkan bergabung dengan saya di Universitas Muhammadiyah Jember, terutama di Fakultas Hukum. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.